bagaimana kita tuh menjadikan teknologi itu sebagai sahabat gitu ya. Karena ke depan itu praktek profesi arsitek memerlukan smarter arsitek. Karena bekerjanya harus smarter, faster dan cleaner gitu ya. Supaya teman-teman ini bisa memahami teknologi dan AI itu bukan sebagai ancaman, tapi dia sebagai alat yang membantu kita berpikir gitu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya para pemirsa ataupun teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kebetulan cuacanya lagi hari-hari mendung, habis hujan seperti itu, emang lagi musim. So, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat penting dan wah ini untuk booking waktu istilahnya sangat panjang ya buat bisa menghadirkan beliau di sini. So, kali ini kita akan membahas mengenai AAPDC ataupun yang seperti udah kalian sering dengar atau jalan selama 2 tahun ke belakang ini, kita akan bertemu langsung dengan arsitek Georgius Budi Yulianto IAIAA selaku salah satu pendiri ataupun perumus dari modul AAPDC ini dan juga Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia. So, please welcome Bapak Arsitek Georgius Budi Yulianto IAIAA. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua. Yes, betul. Jadi gimana nih Pak, kabarnya sehat sejauh ini hari ini? Alhamdulillah sejauh ini dibuat sehat. Dibuat sehat ya, Ya. meskipun rada-rada bindeng gitu ya, nggak Ya, apa-apa kali ya. bindeng ya. Bindeng. Betul. Oke, Pak, saya yang dengar kali ini modul di APDC 2026 ini nanti ada sedikit perubahan ataupun banyak mungkin perlu ada modul-modul ataupun topik-topik baru yang dihadirkan. Nah, yang saya penasaran adalah kan ini ada banyak perubahan ya, ada banyak era-era digitalisasinya yang masuk, modul-modul digitalisasi. Nah, saya penasaran apa sih kegelisahan atau research utamanya Bapak untuk menghadirkan modul baru ini? Kira-kira apa yang Bapak rasakan sebagai arsitek ataupun sebagai praktisi ataupun sebagai observer, apa sih keresahan yang Bapak rasakan sehingga Bapak merasa modul ini tuh perlu diperbaharui? Sebetulnya bukan resah tapi gundah. Jadi Gelisah. Jadi memang karena kita itu kan arsitek itu tersebar di seluruh provinsi ya. Saya sebagai orang daerah nih dari Jawa Barat gitu merasa bahwa ini awalnya ya disparitas kompetensi antara arsitek-arsitek yang di Jakarta dengan Jawa Barat tuh lumayan gitu ya. Belum lagi teman-teman yang di luar Jawa gitu. Oleh karena itu waktu itu saya dan teman-teman di Bank Nasional tahun 2021 itu mencoba untuk membuat satu program di mana pendalaman terhadap keilmuan arsitektur itu tidak hanya bisa dilakukan secara offline, tapi online gitu. Nah, namun tentu ini juga kita masih bimbang ya. Jangan sampai kegiatan yang kita buat ini mematikan kegiatan yang ada di provinsi. Gitu. Oleh karena itu, waktu itu kami menyusun 208 modul sebetulnya. Ada 7 kategori ya, 7 kategori. Dan kategori itu sama ya dari keprofesian, pendidikan, building types, integrasi multidisiplin dan seterusnya. Nah, dari tahun 2021 sampai 2024 itu kurang lebih ada sekitar 88 modul yang terserap gitu ya. Nah, namun memang karena APDC ini kontennya juga harus diupdate, di pertengahan tahun kemarin itu kami mencoba merumuskan kembali karena memang ternyata dinamika keprofesian ini bergerak cepat gitu ya, terutama masalah teknologi dan AI sekarang gitu ya. Nah, oleh karena itu di modul yang sekarang itu memang titik beratnya banyak kepada pembekalan bagaimana kita menghadapi praktek profesi di masa depan. Saat ini ada sekitar 12 kategori, kalau dulu kan 7 kategori. Sekarang tuh 12 kategori, masing-masing kategori itu ada 12 modul. Gitu ya. Jadi diantaranya misalnya keprofesian dan teknologi, keprofesian dan tata kelola, kemudian
integrasi multidisiplin, kemudian arsitektur tropis dan arsitektur berkelanjutan dan seterusnya gitu ya. Betul, ya. Nah itu diharapkan memang kita percaya bahwa arsitektur itu kan ekosistem. Betul, Hulunya di pendidikan, ujungnya itu di sertifikasi gitu. betul. Nah kita tuh berusaha untuk mengisi gap teman-teman di seluruh provinsi supaya tidak semua orang berkesempatan merancang bangunan 100 lantai gitu ya. Betul. Tapi minimum tahu ketika berhadapan dengan bangunan 100 lantai maka titik beratnya apa saja. Gitu. Betul. Kurang lebih concernnya itu. Betul. Berarti tujuan atau mungkin kegelisahannya adalah biar semua orang bisa merasakan atau mungkin mendapatkan sedikit insight, pengalaman dari Ya. banyak mungkin praktisi-praktisi arsitek lain yang mungkin sudah mendapat proyek-proyek yang istilahnya lebih besar atau mungkin yang jarang ditemui di wilayah-wilayah yang bukan di kota istilahnya Ya, seperti ya. itu. Nah selanjutnya kan tadi Bapak juga sempat nyinggung ya terkait digitalisasi, AI, BIM yang emang kalau kita lihat dari modul yang sekarang itu lumayan dititik beratkan dan banyak juga modul-modul yang terkait dengan computational design dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa mungkin ada keresahan nih dari Bapak peran arsitek nanti di masa depan itu mungkin akan terganti atau bagaimana dengan adanya si AI ataupun BIM yang mungkin mempermudah proses desain kali ya, mempermudah bukan menggantikan sepertinya. Sebetulnya yang sebelum ada AI pun itu gap antara arsitek yang ada di kota besar dengan di luar kota besar tuh lumayan tinggi gitu ya. Terutama penggunaan teknologi dalam membantu praktek profesi. Namun sekarang itu yang menjadi concern kami terutama di Pengusaha Nasional adalah bagaimana kita tuh menjadikan teknologi itu sebagai sahabat gitu ya. Sahabat karena terus terang misalnya sebagai penggunaan BIM aja. Kapan kita menggunakannya, di titik apa dalam proses perancangan, itu kan tidak semua orang juga betul-betul paham ya. Apalagi dengan adanya AI ya. AI itu kalau kita bicara soal pendidikan arsitektur, sekarang tuh sudah masuk ke generasi keempat. Kita masuk ke yang kelima. Kalau dulu itu mungkin 10 tahun yang lalu tuh masih AI sebagai tools, sekarang tuh AI sebagai partner gitu ya. Karena ke depan itu praktek profesi arsitek memerlukan smarter arsitek. Karena bekerjanya harus smarter, faster, dan cleaner gitu ya. Smarter dalam arti dia cakap dalam memaduserasikan semua elemen yang bisa membantu perancangan. Kemudian untuk fasternya bekerja lebih cepat dengan menggunakan tools itu. Dan cleaner itu ya pekerjaannya bakal lebih banyak paperless gitu. Karena kita banyak pakai platform gitu ya. Oleh karena itu kita mencoba supaya teman-teman ini bisa memahami teknologi dan AI itu bukan sebagai ancaman, tapi dia sebagai alat yang membantu kita berpikir gitu. Karena ke depan tuh praktek kita tuh lebih banyak mengkurasi sebetulnya. Betul. Kalau dari yang saya dengar dari Bapak betul. Kalau misalkan ke depannya mungkin dengan adanya AI dan BIM pekerjaan kita harusnya dipermudah, diperlancar, more faster, more efficient dan juga lebih clear ya. Karena kalau kita pakai BIM kita udah nggak usah kirim-kirim dari tim arsitek ke tim sipil kirim gambar kerja udah nggak bisa, kita udah ke-generate di BIM itu sendiri. So, sesuai dengan yang tadi Bapak bilang, ini kan arahnya ke masa depan nih. Kira-kira nih pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira kalau memang modul yang Bapak rancang ini berjalan dengan baik, sesuai dan terserap dengan baik, kira-kira arsitek 10-15 tahun di masa yang akan datang nih, kira-kira yang Bapak inginkan tuh seperti apa sih dengan adanya APDC ini? Ya. Pertama, APDC itu tidak memberikan hafalan ya. Betul. Tapi kita mencoba membuka cakrawala teman-teman itu logic thinking-nya gitu ya. Dari semua aspek. Dari aspek bagaimana kita bisa menyublim dengan teknologi, bagaimana praktek profesi itu dan tata kelolanya harus menyesuaikan dengan itu. Termasuk bekal-bekal keilmuan lain yang update sehingga ketika di depan masanya tiba kita tidak kaget lagi gitu. Harapan saya sebetulnya minimumnya arsitek Indonesia tuh paham gitu ya bahwa dunia sedang berubah cepat, kita sedang terdisrupsi dan itu sangat mengganggu praktek profesi kita. Gak cuma arsitek ya, hampir semua profesi dunia terganggu dengan itu. Nah,
bagaimana kita bisa melihat peluang bahwa disrupsi ini adalah bagian yang kita mitigasi supaya kita bisa berpraktek dengan uh, komponen disrupsi itu. Betul. Jadi dalam 5-10 tahun ke depan yang kami harapkan itu arsitek Indonesia itu bukan hanya maju tapi juga minimal di Asia Tenggara dia leading ya, leading untuk praktek yang melek dengan teknologi dan AI. Oke, keren nih. Berarti 10 atau 15 tahun yang akan datang dengan adanya modul-modul yang sudah dirancang saat ini, diharapkan arsitek tidak lagi bingung atau kaget dengan adanya digitalisasi yang memang setiap tahun, nggak usah tiap tahun ya, tiap bulan selalu ada aja update-update dari aplikasi kan. Ada tools-tools baru yang ditambahkan yang bisa mempermudah ataupun hal lainnya. Jadi mungkin kalau secara dari segi soft skill-nya mungkin kita being agile kali ya. Kita lebih cepat tanggap terhadap hal-hal dan perubahan yang terjadi. So, paling ada nih kata-kata terakhir, kira-kira ada nggak nih yang mau disampaikan ke pemirsa, mungkin sedikit cuap-cuap gitu? Ya, pertama APDC ini tidak menggantikan kegiatan di provinsi ya. Ini sifatnya lebih kepada pilihan ketika minat kita apa yang kita rasakan kurang gitu ya. Jadi teman-teman se-Indonesia tidak hanya arsitek, tapi publik pun kita buka untuk ikut APDC, ini semua gratis ya. Untuk bisa sharing knowledge dari teman-teman narasumber yang pasti kita kurasi dengan baik. Nah, harapannya jangan takut untuk bergabung ya. Di situ tidak semua arsitek juga, banyak elemen yang lain dari ekosistem keprofesian ya. Bahkan dari profesi yang lain. Waktu itu kita bikin APDC tentang modul rumah sakit, belasan dokter juga hadir di situ ya. Jadi saya menyarankan teman-teman silahkan lihat dari silabus yang sudah kita punya, modul apa yang teman-teman perlukan untuk dihadiri gitu ya. Karena itu saya yakin karena kami dengan Badan Keprofesian dan Pendidikan juga bekerja keras untuk membuat silabus dan kurikulumnya, ini kami harapkan bisa kemanfaatannya dirasakan oleh teman-teman se-Indonesia. Itu aja. Oke, terima kasih. Jadi harapannya semoga teman-teman semua bisa merasakan kebermanfaatan dari modul-modul yang sudah diciptakan dan dirancang yang akan segera hadir di tahun 2026 kali ini. Sekian dari saya dan juga sekian dari Pak Bugar yang kita sering sebut. Akhir kata paling saya mau ingatkan bahwa semua orang itu harus berani. Nanti mungkin 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, digital itu akan selalu ada dan selalu berubah. Baik kita selaku arsitek maupun kita selaku profesi lainnya, entah itu dari dokter ataupun hal lainnya, digital itu akan selalu masuk ke dalam setiap ruang kehidupan kita. So, terima kasih dari saya dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye!